sampai berapa kilo tadi? Ngapain? Jangan, nggak ada ngemis gitu. Jadi bermula dari Kiano, saya tutup dulu ya, takut banyak suara. Oke, jadi bermula Kiano sih ngajakin saya jalan, bosku. Habis itu ya sudahlah saya jalan sama dia. Nah, bermula dari sini ketika saya keluar dari rumah sakit. Tiba-tiba ada orang lah mendekati saya pakai motor. Dan itu mepet. Kita lagi jalan dan dia mepet kita sih. Dan itu bahaya banget ya. Saya lagi bawa anak lagi. Dan dia tiba-tiba minta uang sama saya. Ampun. Kalau misalkan bosku ada di posisi saya waktu itu, mungkin akan persepsi beda banget sih melihat kejadian ini. Dan mungkin ya sangat berbeda lah dari cara dia ngomong, dari cara dia minta, itu enggak banget sih. Jadi saya bilang apa ya, ketika kita tidak di posisi orang tersebut, susah sih untuk bisa melihat kejadiannya sebenarnya. Dan waktu itu saya juga nggak marah kok. Saya bilang, Pak, bukan dengan cara seperti ini ya. Saya bilang jangan, nggak baik, saya bilang. Dan itu nggak marah-marah. Akhirnya udah, saya lanjut lagi. Saya lanjut lagi dan akhirnya ketika saya naik motor sama Kiano, dia teriak di belakang, "Baim, minta uang, Im minta uang." Saya lihat dia masih ikutin saya. Saya paling kesel sih orang seperti itu ya. Waktu itu saya juga pernah ngamuk waktu itu sama ojol ya, gara-gara dia ngikutin saya sampai ngalangin saya depan mobil. Udah. Dan saya paling gak suka kalau misalkan itu dijadiin kelemahan. Itu dijadiin kelemahan saya ya, ketika orang melihat saya langsung diminta uang atau gimana. Karena saya ngelakuin semuanya, dari berbagi atau enggak apapun itu ya, saya juga nggak mau dibilang kebaikan atau nggak menolong, karena saya cuma senang melakukannya, udah, titik itu aja. Dan ketika orang itu menjadikan itu kelemahan saya, setiap orang ketemu sama saya dan minta uang, saya kurang suka sih, apalagi dengan cara yang seperti itu ya. Akhirnya udah, saya jalan aja, nggak mengubris, saya ke rumah lah. Itu lumayan agak jauh sih. Terus saya ke rumah dan berhenti, dan tiba-tiba dia muncul lagi setelah berapa detik ya, 10 detik, 15 detik lah. Saya nyampe dan kembali dia minta uang sama saya, bosku. Di situ saya lumayan agak ini sih, saya bilang, "Pak, tolong jangan dengan cara seperti ini," saya bilang. "Jangan ya, nggak boleh." Dan menegurnya saya dengan cara apa? Yang seperti kalian lihat di video. Dan saya, kalau misalnya kalian sering lihat vlog saya sering lakuin itu sih. Ketika orang minta dengan cara yang tidak sopan atau gimana, saya sering ngeliatin, dengan cara seperti itu lu gak akan dapetin duit, beneran deh. Saya akhirnya ngasih orang yang mungkin gak ada hubungannya sama dia. Saya sering banget seperti itu. Habis itu udah, dan tiba-tiba dia juga bilang, setelah saya kasih uang, dia bilang, "Saya umurnya 77 tahun," kata dia. Terus saya bilang, "Kenapa?" Saya harus kasihan sama dia. Gini loh bosku, banyak banget ya orang yang 80 tahun, 90 tahun atau nggak 100 tahun yang saya temuin. Dia itu anti banget mengemis. Kenapa? Nggak tahu. Dan itu membuat saya itu seperti malu sama diri sendiri. Dan saya ngelihat orang kalau misalkan memperlihatkan kelemahannya dia untuk mendapatkan uang, saya itu benci banget. Kayak misalkan dia cacat, saya cacat tuh minta uang dong. Saya sering banget ngelihat orang yang nggak punya kaki, dia jalan, dia jadi orang yang suka baju itu apa sih, brosur, bukan brosur, dia bikin baju lah waktu itu ya, dan itu nggak punya kaki dan dia jalan dan dia tidak ngemis. Jadi buat saya kian lagi ini lagi tuh, lihat nih, ini gara-gara Kiano nih, minta jalan tuh. Iya. Jadi kalau dengan cara seperti itu saya nggak suka banget sih, bosku. Jadi dia menjadikan kelemahan dia untuk bisa meminta uang sama saya. Saya 77 tahun, saya udah tua, minta duit dong, kayak gitulah istilahnya. Saya nggak suka sih.
Saya ngelakuin semuanya dengan hati. Saya mau ngasih ke orang ya sesuai dengan hati saya. Toh itu uang saya juga gitu lah. Tapi kalau misalkan ada persepsi yang berbeda dari kalian, saya nggak apa-apa banget. Nah, sekarang pemikiran orang beda-beda sih, dan saya juga nggak ngerasa gimana banget. Saya klarifikasi seperti ini juga sebenarnya nggak mau, cuman karena ini bertepatan dengan kebahagiaan keluarga saya nggak mau jadi pikiran banyak orang, ya akhirnya saya buat seperti inilah. Oke, kembali itu adalah persepsi saya, bosku. Mau atau nggak diterima, saya bilang nggak apa-apa ya. Yang penting saya udah ngomong seperti ini, terserah deh. Saya bilang nggak apa-apa banget. Tapi kembali, saya tidak menyesali apa yang saya lakuin, beneran. Tapi kalau misalkan ada pihak-pihak yang tidak suka, saya minta maaf ya. Tapi ya itu diri saya mau jadi diri saya padanya sih, nggak mau munafik gitu loh. Kalau misalnya nggak suka, ya udah, emang pasti ada orang yang nggak suka dan suka gitu loh. Sesimpel itu sih. Oke bosku, udah azan juga, dan sekarang udah bobo lagi langsung tuh. Begini, waktu itu hari Jumat, habis sholat Jumat di Masjid Mutia, saya keluar bawa buku, bawa dagangan saya, melintas tiba-tiba motor Baimong, kan rumah orang tuanya di Cikini, jaraknya dekat sekali itu kan. Dan saya pesen gitu, tapi saya tahu, oh ini Pak Baimong yang sering nolong orang gitu. Saya susul, tapi agak lama, dia udah sampai baru saya datang. Terus dia cerita yang bukan-bukan, katanya saya mepet dia, sedangkan saya motornya kan jadul, Bu. Jadul motor saya, Mbak. Terus saya bilang, saya kemari mohon dibantu Pak Baim. Dia bilang saya minta-minta, saya bilang saya dana buat modal buku-buku saya. Saya mungkin kagak mau tahu buku-buku yang saya bawa. Akhirnya saya diam aja tuh, terus dia ngeledek saya. Orang ojol dipanggil, dikasih duit tuh, berapa nggak tahu saya terus diam aja. Akhirnya saya, wah kalau caranya begini, lebih baik saya balik aja lah. Tapi di belakangnya tahu ada krunya tuh, kru timnya bawa kamera itu. Saya juga heran kok, tadi waktu Pak Baim bilang saya mepet-mepet motornya, mana mungkin motor gede dipepet sama motor jadul begitu. Dan saya nggak bilang minta duit dong, nggak mungkin, saya orang tua, demi Allah saya kan orang Islam, di sholat Jumat saya bilang gitu. Tapi syukur, alhamdulillah, saya begitu saya pulang dari Pak Baim, buku saya keluar dari pas Cikini, itu kan deket jaraknya sama Cikini, ya tahu-tahu saya dibeli buku saya sama orang gitu loh. Ya itu alhamdulillah saya di situ, oh, ada berkahnya juga. Udah saya pulang, akhirnya saya pulang ke rumah. Saya kan banyak nelfon tuh, berkecamuk saya. Kebenaran kakak saya di Cibinong kan stroke, Mbak. Umur 73, saya kan 70. Saya bilang, biar cepat sembuh ya. Saya nggak cerita apa-apa, diamnya, tapi telepon terus tuh, Mbak. Telepon itu pada datang pengen tahu alamat saya gitu. Saya pengen istirahat, tenang. Akhirnya saya pindah ke Cilengsi, ke rumah adik saya. Ketemu sama tim ini, nelpon ke rumah. Terus diwawancara sama dia. Dan saya bilang, saya emang dari Senin sampai Kamis atau Jumat saya dagang-dagang buku, yang kalau beli langsung saya beli lagi buku. Belinya di kebun kacang 6 itu, Alidrus, buku-buku agama Islam. Kadang-kadang di Kuitang tuh toko Agung itu aja, Mbak. Dan sampai sekarang saya jadi trauma gitu, kok gini, nggak biasanya gitu loh. Kok saya lihat waktu dia handphone anak-anak bagus gitu citranya Pak Baim, kok begini sama saya gitu, ada apa, kan saya udah tua. Dia nggak marah-marah, bilang aja Pak, saya nggak sebang sibuk Pak, gini-gini. Saya maklumin dia, habis jaga istrinya mau ngelahirin tuh Mbak Paula itu, ya udah kelahiran kemarin kan, waktu itu hari Jumat saya belum kelahiran. Itu aja ceritanya Mbak Nikita. Mbak masih peduli sama saya, biarpun Mbak banyak